Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, selamat berjumpa dengan saya. Ini begini Pak, saya kan Bapak ini sebagai pemilik warung, jadi menyikapi keadaan sekarang ini yang heboh dengan wabah virus corona. Ini Bapak sendiri kalau menjaga jarak dengan pembeli bagaimana? Apa pembeli itu takut? Pembeli takut sama Bapak karena lihat tampangnya Bapak, atau melihat tampangnya Bapak itu panik, atau justru malah kudu guyu, atau bagaimana? Itu rata-rata konsumen bagaimana Pak? Jadi Bapak ini menyikapi corona itu takut atau meremehkan atau bagaimana? Atau panik? Menurut Bapak gimana? Urut mang Melayu, urut mang Deli. Nggak perlu lari, nggak perlu sembunyi. Sembunyi. Jadi kita itu menyikapinya ya, satu, jangan meremehkan, tapi ya jangan panik gitu ya maksudnya ya. Begitu Pak ya? Nggih. Oh nggih. Jadi memang kalau panik itu Pak, itu ada satu cerita. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu apapun, termasuk menghadapi sekarang wabah corona ini atau COVID-19 ini, kalau kita panik, itu ada satu cerita. Mau mendengarkan? Mau. Nah, ini cerita ini sudah ratusan tahun yang lalu, kisah nyata. Ini kalau nggak salah diambil dari kisah pertemuan antara wali dengan virus, dengan wabah penyakit ya waktu itu. Jadi ceritanya dalam kitab, kalau nggak salah kitab Khilyatul Aulia ini kalau nggak salah dikarang oleh Abu Nu'aim al-Asfahani kalau nggak salah. Jadi ceritanya begini, mau dengarkan? Mau. Nah, ratusan tahun yang lalu itu ada segerombolan wabah. Jadi wabah itu mau masuk ke Damaskus, Syria. Kalau nggak salah sekarang di Suriah ya, kalau nggak Syria itu, kalau nggak salah di Suriah. Jadi segerombolan wabah ini mau masuk, kemudian bertemu dengan waliullah. Allah memberikan kemampuan pada wali tersebut untuk bisa berkomunikasi dengan si gerombolan wabah tersebut. Akhirnya terjadi komunikasi Pak. Jadi komunikasi antara wabah itu dengan wali. Begini komunikasinya. Si sang wali ini tanya sama si wabah, kamu mau kemana? Kalian mau kemana? Ditanya sama si sang wali tersebut. Dan dijawab oleh si gerombolan wabah tersebut begini, kami diperintah oleh Allah untuk memasuki Damaskus untuk membunuh 1000 orang dalam waktu 2 tahun. Jadi wabah tersebut dalam waktu 2 tahun diperintah oleh Allah untuk membunuh 1000 orang. Singkat cerita itu 2 tahun kemudian ternyata di Damaskus itu yang mati bukan hanya 1000 Pak. Jadi ada 50.000 orang yang mati. Akhirnya terjadi lagi dialog antara gerombolan wabah tadi dengan sang wali. 2 tahun yang lalu kamu katakan kamu hanya akan membunuh 1000 orang. Tapi ternyata dalam 2 tahun ini kamu yang mati di Damaskus bukan 1000, tapi ada 50.000 orang yang mati. Akhirnya dijawab sama gerombolan wabah tersebut, kami ini sebenarnya memang diperintah untuk membunuh 1000. Tapi yang 49.000 ini matinya bukan karena kami, tapi karena mereka panik, mereka ketakutan. Akhirnya Allah memunculkan takdir baru. Artinya kepanikan itu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Sina, kepanikan adalah separuh daripada penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, kesabaran adalah permulaan daripada penyembuhan. Artinya apa? Kita menghadapi hal seperti ini berarti meremehkan juga tidak, begitu Pak ya? Ya. Nah, panik juga jangan, seperti yang di kisah tadi. Jadi kita
mengikuti kata-kata pemerintah, aturan pemerintah, tapi jangan satu sisi kita tidak boleh takut. Jadi pesan saya kepada seluruh penonton, pertama, kita jangan anggap remeh wabah ini, kita ikuti aturan dan petunjuk daripada aturan pemerintah. Tapi di satu sisi kita tidak perlu terlalu panik, karena kalau kita panik otomatis imun dalam tubuh kita akan turun, ketahanan tubuh kita turun, justru akan menimbulkan penyakit baru, sehingga yang seharusnya kita sehat justru akan menjadi sakit, bukan karena lantaran coronanya, tapi karena kita kepanikan kita. Untuk itu tetap stay at home. Kalau yang tidak punya kepentingan yang terlalu mendesak juga mungkin tidak perlu keluar, kecuali untuk mencari kebutuhan pokok atau yang lainnya. Kalau memang mendesak silahkan, tapi tetap mengikuti prosedur. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan wabah bencana COVID-19 atau corona ini akan segera berakhir di negeri kita, khususnya umumnya di seluruh dunia yang saat ini sedang heboh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.